Cek, cek, cek. Lagi ngomong. Cek, halo, halo, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini namanya ngaji Sakinah ya, kitab Sakinatun Najah, membahas tentang panfikih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la bi ghairihi, dengan zat Allah, tidak dengan selainnya. Ar-Rahmani, yang mana Allah Ta'ala maha memberi nikmat pokok. Seperti mana nikmat pokok? Seperti nikmat diadakannya kita yang awalnya enggak ada, terus jadi ada karena wasilah orang tua kita. Dan nikmat diberikannya akal, diberikan rizki, diberikan nikmat pendengaran, penglihatan, itu masuknya kepada nikmat pokok. Ar-Rahimi ayilmun imi bidaqaikiha, yaitu yang maha memberi nikmat cabang. Seperti mana? Seperti nikmat kita dibikin ganteng, cabang daripada kita diadakan. Karena nggak mungkin ada orang ganteng tapi orangnya nggak ada. Makanya itu ganteng itu cabang daripada nikmat ada. Terus nikmat diberi cerdasnya akal, cabang daripada nikmat diberi akal. Karena ada akal yang nggak terlalu cerdas juga ada. Setengah. Yes, makasih. Cuma gue mau makasih, wow. Terus nikmat diberi tajamnya pendengaran, tajamnya penglihatan, itu semua nikmat daripada cabang daripada nikmat pokok. Saya akan memberi alasan kenapa ajengan musonif memulai kitabnya dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 alasan di sini. Yang pertama, iktidaan bil kitabil aziz, bukan aziz, aziz. Mengikuti Al-Quran yang agung, mengikuti Al-Quran yang agung. Lantaran Al-Quran yang sebegitu agungnya saja diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu di syarat tengahnya ada ay fil lauhil mahfuz au ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushaf. Jadi Al-Quran ini diawali dengan Bismillah pada catatan lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz, atau setelah Al-Quran ini dikumpulkan disusun menjadi mushaf. Adapun pertama kali turun ayat ke Kanjeng Nabi mah bukan Bismillah tapi Iqra, Iqra. Nah, ajaran musonif ini mudah-mudahan dengan mengikuti Al-Quran yang agung, mudah-mudahan karangannya ini juga jadi ikut terbawa agung. Jangankan begitu, kita aja ya, misalnya orang biasa misalnya gayanya pakai pakaian ulama, pakai sorban, pakai udeng-udeng, itu kita ke masjid juga banyak bocah yang salaman ya, karena dianggap mulia, dianggap kayak orang mulia, jadi ke bawah mulia. Mudah-mudahan salah satu alasannya itu karena mengikuti Al-Quran yang mulia. Mudah-mudahan kitab ini juga ke bawah jadi mulia. Alasan kedua, imtisalan, karena mengikuti hadis Nabi
yang mana hadis nabinya kullu amrin zibalin la yuktada'u fihi bil basmalah fahuwa aqta'u au abtaru au ajazamu. Karena setiap perkara yang dipandang baik oleh agama tetapi tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut bagaikan hewan yang putus buntutnya, atau bagaikan hewan yang buntung salah satu anggota badannya, atau bagaikan hewan yang kulitnya buduk. Artinya kurang berkahnya, sama-sama kurang berkah. Tanda kurang berkahnya hewan yang seperti itu, dia tidak bisa dipakai berkorban. Nah, kitab ini juga kalau nggak diawali dengan bismillah, jadi kurang berkahnya. Oleh karena itu, ajengan musonib memulai kitab ini dengan membaca bismillah. Alasan keduanya adalah supaya bertambah kebarokahannya. Nomor ketiganya adalah tordan lisyayatin. Tordan lisyayatin, nembak setan. Nembak setan. Jadi si setan ini dia sama orang yang mau ibadah itu kesel banget ya, pasti dia godain. Kalau mau sholat mah ntar niatnya aja belok-belok ini biar wah kali aja ada cewek nih gitu ya. Atau nih kalau mau ngarang mah supaya nggak ikhlas bagaimana nih. Nah, untuk menolak itu semua, ajengan musonif ini memulai kitabnya dengan membaca bismillah supaya menembak setan. Karena bismillah dan setan itu didani dua kutub utara yang berseberangan, dua perkara yang berlawanan, wadidani layajtami'ani. Sedangkan dua perkara yang berlawanan tak akan bisa bersatu. Ya seperti kita mau, dia mah kagak mau, kagak bakal bisa, itu susah. Gitu mah ya. Susah. Kecuali pakai bantuan Musa kalau bisa. Bisa aja itu. Alasan keempatnya adalah karena rumasa merasa mengakui bahwasannya ajengan musonif ini tidak akan bisa mengarang, tidak akan bisa selesai mengarang kitab ini kecuali dengan pertolongan dari Gusti Allah Ta'ala. Jadi ajengan musonif ini merasa bahwasannya dia bisa mengarang kitab ini bukan karena kepintarannya, bukan karena kecerdasannya, akan tetapi karena dikuasakan oleh Allah Ta'ala ya. Di tengahnya mah banyak ya. Nah, ini kita ngaji apa? Ini kita ngaji fikih. Apa definisi daripada fikih? Definisi daripada fikih menurut bahasa atau menurut kamus adalah al-fahmu. Pahmu, ngerti. Sekedar ngerti aja itu pahmu, seperti ngerti bahwasannya kawin itu enak, kopi pahit, itu fikih menurut bahasa begitu. Iya kalau tahu ya, kalau nggak tahu ya nggak pahmu berarti dia. Iya. Gimana menurut istilah wastilahan? Fikih menurut istilah mah al ilmu bil ahkami syar'iyyati al amaliyatil muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Fikih menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum agama yang berupa perbuatan-perbuatan zahir
orang akil balik. Al-muktasabu yang mana ilmu tersebut diambil min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu Quran, hadis, ijma, qiyas ya. Itu pengambilan hukum fikih itu dari Quran, hadis, ijma, qiyas. Siapa yang mengambil? Tarada di depan. Wa maudu'uhu, sasaran pembahasan ilmu fikih ini apa? Af'alul mukallafin, sasaran pembahasan ilmu fikih adalah pekerjaan atau perbuatan-perbuatan orang akil balik, min haitsu urudul ahkamilaha, dari segi timbulnya hukum-hukum yang baru dari perbuatannya, seperti sholat jadi sholat wajib, puasa wajib gitu ya. Wasamrotuhu, terus hasilnya kita ngaji ilmu fikih ini apa? Hasilnya kalau kita udah ngaji ilmu fikih ini apa nanti? Imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Hasilnya apabila kita sudah mempelajari ilmu fikih, kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik, wajtinabu nawahihi, dan bisa meninggalkan larangannya apabila ilmu fikihnya dipakai. Kalau nggak dipakai mah jangan ngaji doang gitu, tetap aja ya. Emang harus pakai ilmu begitu ibadah, menjelaskan perintah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, emang harus pakai ilmu, ya pakai. Soalnya firman Allah Ta'ala, Kul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Katakanlah wahai Kanjeng Nabi Muhammad, hal yastawil lazina ya'lamun. Hal di sini istifham bermakna nafi. Jadi luarnya mah pertanyaan, tapi dalamnya mah kata-kata yang menafikan, mentidakkan. Hal yastawil lazina ya'lamuna, tidak sama orang yang berilmu, wal lazina la ya'lamuna, dan orang yang tidak berilmu. Kata Imam Ibnu Ruslan mah di kitab Zubatnya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang ibadah tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu, maka ibadah-ibadahnya mardudatun, tidak akan sah, la tuqbalu, apalagi diterima. Sah aja kagak, apalagi diterima. Wa fadluhu, terus keunggulan ilmu fikih dibanding ilmu yang lain ini di mana? Fauqanuhu ala sairul ulum. Keunggulan ilmu fikih dibanding dengan ilmu yang lain adalah dari segi membahas hukum-hukum ibadahnya, hukum-hukum yang bersifat perbuatan zahir. Adapun kalau menjelaskan ilmu yang menjelaskan tentang akidah, tauhid lebih unggul. Kalau menjelaskan tentang mu'arab dan mabni daripada lafaz Arab mah nahu yang lebih unggul. Wadi'uhu, siapa nih pencetus daripada ilmu fikih? Al-a'immatul mujtahidun, pencetus daripada ilmu fikih adalah para imam mujtahid yang 4 ya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal. Sebenarnya dulu mah ada banyak dulu mazhab, tapi seiring berjalannya waktu, mazhab-mazhab tersebut tak terdokumentasikan dengan baik, sehingga lama-kelamaan hilanglah. Yang sekarang ada 4 ini, dia terdokumentasikan dengan baik. Wasmuhu,
Nah, ini nama ilmu ini apa? Ilmu fikih, namanya ilmu fikih wa ilmu syariat atau ilmu syariat. Ilmu agama ya, ilmu agama. Wastimdaduhu, pengambilan ilmu fikih minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasi. Pengambilannya adalah Al-Quran was sunnah. Sunnah ini mencakup tentang perbuatan Kanjeng Nabi, ucapan Kanjeng Nabi, dan perbuatan-perbuatan para sahabat yang tidak dilarang ataupun dilarang oleh Kanjeng Nabi. Kalau dilarang perbuatan sahabat, yang dilarang terjatuhnya haram misalnya. Kalau perbuatan sahabat yang tidak dilarang tapi Nabi tahu nih, jatuhnya boleh, misalnya itu termasuk sunnah. Wal ijma, dan kesepakatan para ulama mujtahid, wal qiyas, dan qiyas. Siapa yang menggalinya emang nih? Yang menggalinya harus ulama mujtahid, ulama yang memenuhi kaliber mujtahid. Dia hafal Quran, tahu ayat ini termasuk ayat apa khos, mutlak, muqayyad, nasah, mansur, itu harus sudah tahu. Kalau kita mah, kalau orang-orang kita nggak bisa mengambil hukum langsung dari Quran dan hadis, karena kita mah bodos. Sekaliber Imam Ghazali pun belum termasuk mujtahid, apalagi kita ya. Sekaliber Imam Ghazali itu. Wa hukmuhu, hukum ngaji ilmu fikih adalah al-wujubul ayniyu, wajib ke setiap individu, wajib ke setiap individu. Wa masailuhu, masalah-masalah ilmu fikih, qadoyahu, berupa kaidah-kaidah seperti an-niyatu wajibah. Niat ini hukumnya wajib. Wal wudu syaratul lisihati sholat, wudu termasuk syarat sah sholat. Waduhul waktu sababun laha, masuknya waktu menjadi sebab wajibnya sholat. Nah, kalau ada kata-kata yang seperti itu termasuk daripada bahasan fikih. Terus berhubung kita di sini mengaji tentang ilmu fikih, kita bahas dulu bahasan bismillah yang berkaitan dengan ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim ini, membaca Bismillahirrahmanirrahim ini hukumnya terbagi 5. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram, bisa mubah. Membaca bismillah hukumnya wajib seperti membaca bismillah di dalam sholat menurut Imam Syafi'i, itu hukumnya wajib. Adapun menurut Imam Malik enggak wajib. Bagaimana kita kalau kita ini bermakmum kepada mazhab lain? Kalau kita bermakmum kepada mazhab lain ini hukumnya khilaful aula, menyalahi keutamaan, berarti lebih utama sholat sendiri daripada bermakmum dengan mazhab lain. Lihat di kitab Fathul Mu'in ada. Terus seandainya kita yakin nih, misalnya kita bermakmum kepada mazhab Maliki yang tidak mewajibkan baca bismillah, kita yakin tuh nih imamnya nggak baca bismillah, terus kita ngikut aja, kita mazhab Syafi'i ngikut, maka sholat kita tidak sah. Sholat kita tidak sah, mewajibkan membaca bismillah kalau kita yakin dia tidak baca bismillah. Adapun kalau ada jeda mah, dari takbir ada jeda dulu tuh, sekitar ada waktu buat baca bismillah, terus baru dibaca alhamdulillahirabbil alamin, itu mah nggak apa-apa. Tapi hukumnya khilaful aula, menyalahi keutamaan, lebih utama sholat sendiri berarti ya. Itu yang pertama. Yang kedua hukumnya sunnah, seperti membaca bismillah ketika mau wudhu, seperti membaca bismillah ketika mau wudhu, mau makan, hukumnya sunnah itu. Yang ketiganya hukumnya
haram membaca bismillah. Emang ada yang haram? Ada, membaca bismillah hukumnya haram. Seperti mau zina dibaca bismillah dulu nih biar barokah ya kata. Dengan digerebek. Iya. Neng baca bismillah dulu neng. Biar aman. Iya. Biar kagak ada setan aja kata ya. Jika kata bismillah dulu baru dimasukin. Haram itu hukumnya ya. Masukin palanya. Baca bismillah mau zina hukumnya haram. Mau makan babi misalnya baca bismillah dulu biar halal. Mau mabok baca bismillah biar halal. Jangan haram itu hukumnya. Itu buat perkara yang haram zati. Adapun buat perkara yang makruh zati, yang makruh aridi. Jadi yang haram aridi seperti haramnya ini karena ada sebab sesuatu. Seperti dia mau makan hasil nyolong, misalnya dia nyolong beras, terus udah mateng dia mau makan nasi, jadi baca bismillah. Itu mah sunah-sunah aja, biarpun nasinya boleh nyolong ya. Tahu dia nyolong mangga begitu, mana iya ngerujak. Dia mau ngerujak nih, gue lagi pengen buat ngerujak, dia kata, no ada no punya orang no, ayo udah ambil aja. Pas dia ambil, pas mau ngerujak, pas dia mau makan bismillahirrahmanirrahim, tetap aja sunnah, biarpun makannya haram. Itu tetap aja hukum membaca bismillahnya sunnah. Terus hukum baca bismillah yang keempat adalah makruh. Seperti membaca bismillah ketika ingin melakukan perkara yang makruh zati. Makruh zati itu makruh dari sononya kata kita mah. Seperti mau ngerokok, dia baca bismillah dulu. Nah itu makruh itu baca bismillah. Seperti dia pengen ngeliat Parji istrinya ya. Penglihat Parji istrinya kan makruh tuh ya. Itu dia pengen lihat dia betot ya. Digituin. Iya pas dia bentar itu dia kata bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu makruh baca bismillah. Makruh itu melihat parji luarnya. Gimana kalau melihat parji dalamnya? Lebih makruh. Ya lebih makruh kalau melihat parji dalamnya mah. Bukan malah sunnah. Terus nomor kelimanya membaca bismillah ini hukumnya boleh. Seperti mau memindahkan sesuatu atau memakai sesuatu, baca bismillah dulu. Asalkan perbuatan tersebut bukan perbuatan yang dianggap hina. Seperti nyapu itu, nyapu kan perang, itu mah nggak sunnah membaca bismillah. Mau berak misalnya aja baca bismillah nggak boleh, itu mah nggak sunnah ya. Terus di syarahnya halaman 3 dijelaskan tentang apakah bismillahirrahmanirrahim ini termasuk pada ayat Fatihah apa bukan, termasuk daripada ayat dari surat-surat yang lain apa bukan. Waktu lipa terjadi perbedaan pendapat antara ulama, bukan antara bocah ya. Waktu lipa fil basmalah terjadi perbedaan pendapat pada lafaz bismillahirrahmanirrahim al-Fatihah. Apakah bismillah ini termasuk bagian daripada ayat Fatihah, wa min kulli suratin, dan termasuk bagian daripada surat-surat yang lain apa enggak? Kan di juga ada awalnya bismillah kan. Kul auzubillahi juga kan awalnya ada ditulis bismillah. Apa itu termasuk ayat daripada kulhu juga apa bukan? Fa inda malikin annaha laisat ayatan minal Fatihah. Menurut Imam Malik annaha
laisat ayatan Fatihah. Bismillah ini bukan termasuk ayat Fatihah. Dari Imam Malik mah Bismillah bukan termasuk ayat Fatihah. Makanya di mana di mazhab-mazhab di negara-negara lain habis takbiratul ihram langsung baca alhamdulillah. Wala min kulli suratin, dan bukan termasuk bagian daripada surat yang lain, bukan termasuk daripada bagian surat Qul juga. Itu kata Imam Malik. Wa inda Abdullah bin Mubarak, menurut Imam Abdullah bin Mubarak, annaha ayatun min kulli suratin. Bismillah ini termasuk ayat dari setiap surat, mau surat apaan aja kecuali ro'ah ya. Itu Bismillah termasuk daripada seperti kulhu kan dimulai dengan Bismillah ya di Al-Quran. Nah, kata Imam Abdullah bin Mubarak mah Bismillah itu termasuk ayat daripada kulhu juga. Berarti kulhu yang tadinya 3 ayat menurut Abdullah bin Mubarak mah jadi 4 ayat. Gimana menurut mazhab kita? Wa inda Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ana ayatu minal Fatihah. Bismillah ini termasuk daripada ayat Fatihah. Wajib kita membaca Bismillah di dalam sholat berarti. Wa taradada fi ghairiha, Imam Syafi'i masih ragu-ragu apakah Bismillah ini termasuk ayat dari surat-surat yang lain atau tidak. Imam Syafi'i masih ragu-ragu. Walam yakhtalifu fiha bin namli, dan para ulama sepakat bahwasannya Bismillah ini termasuk daripada ayat di dalam surat An-Naml fi addiha minal Quran. Surat An-Naml yang innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ya kan ada, yaitu pelet itu termasuk ayat pelet mahal. Ada kaifiah tersendiri yang diamalin tergila lagi. Ijazah dulu, ijazah 50.000. Ini mah nggak apa nih. Nih, ada keistimewaan Bismillah. Wa min khawasiha, termasuk di antara keistimewaan Bismillah. Iza talaha syasun inda naumi, ketika seseorang membaca Bismillah inda naumi, bukan ketika tidur ya, ketika mau tidur. Ketika tidur mah susah. Ketika seseorang mau baca ketika seseorang mau tidur, dia membaca Bismillah berapa kali? Ihda wa isrina marotan, 21 kali. Umina tilkal lailata minasyaiton, maka orang tersebut akan selamat dari godaan setan. Dia dari rep mungkin termasuk ya, akan selamat dari godaan setan. Umina baituhu minas sarikoh, rumahnya bakal selamat dari maling, dari rampok. Umina min mautil faj'ah, dan dia diselamatkan dari maut mendadak. Rizalika, dan yang lainnya minal balaya, yang termasuk dari bahaya-bahaya yang lain. Afwadahu Ahmadus Sawi, begitu menurut pendapat Imam Ahmad As-Sawi. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam. Pertama baru di kopi. Cepat.